Di Afrika terdapat satu hewan pengarat yang kebal terhadap rasa sakit, yaitu tikus mole Afrika atau mole rat. Ketika diburu oleh hewan pemangsa, mereka bukannya takut, malah justru akan mengancam balik. Hal ini seperti yang dialami oleh para predator, yang benar-benar dibuat frustrasi oleh tikus unik tersebut. Keberanian dan ketahanan tikus mole Afrika membuatnya menjadi hewan yang menarik dan menonjol di antara spesies lainnya. Menunggu itu menyebalkan, apalagi dibarengi dengan ketidakpastian, dan itulah yang dirasakan oleh kawanan singa ini. Mereka mengamankan anak-anak singa terlebih dahulu dan ditutup oleh sang induk dengan posisi menghadap ke depan. Strategi ini bertujuan agar babi hutan dapat mengamati pergerakan sang predator sekaligus bertahan dari ancaman singa. Apabila mereka masuk ke dalam, taring babi hutan tentu saja bisa melukai singa. Babi liar kerap menggunakan lubang yang dibuat oleh aardvark atau babi tanah, yang sejatinya adalah sebuah rumah. Lubang tersebut memiliki dua pintu yang dimanfaatkan oleh babi hutan untuk mengelabuhi kawanan singa. Dengan demikian, sang predator tertipu oleh babi penipu yang melarikan diri lewat jalur belakang. Tugas selanjutnya adalah berlari sekencang dan serandom mungkin, mereka bisa berlari hingga 50 km per jam. Lihatlah, bahkan bisa mengelabui sang predator. Dari sekian banyak spesies burung bangkai, Cinereus vulture adalah yang paling unik. Untuk urusan berjalan, tubuhnya yang berat dengan sayap lebar membuat pergerakannya tampak kurang anggun ketika di daratan. Meski terkesan aneh, mereka tetaplah kru pembersih yang perannya sangat penting di dalam ekosistem. Burung bangkai ini membantu mengurai bangkai hewan, yang pada gilirannya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit. Dengan demikian, Cinereus vulture memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Cina memang dikenal sebagai pusat inovasi dalam berbagai macam hal. Lihat saja peternakan ayam ini, selain dibiarkan hidup bebas, pemberian pakannya pun sangat tak biasa. Dari sekian banyak spesies burung hantu, barren owl adalah yang paling sering berseteru dengan seekor raptor. Kebanyakan pertikaian itu dipicu karena sang raptor masuk ke daerah burung hantu untuk memburu anaknya. Karena berburu sendirian, jelas saja sang raptor akan sangat kesulitan menghadapi induk burung hantu yang dikenal agresif. Pertikaian ini menunjukkan betapa pentingnya peran induk burung hantu dalam melindungi anak-anaknya dari ancaman predator. Ketika sedang duduk di tepi dermaga, seorang anak perempuan tiba-tiba disambar dari dalam air oleh seekor singa laut. Beruntung, ia berhasil selamat setelah seorang pria menolongnya. Singa laut memang dikenal memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, jadi besar kemungkinan jika hewan itu tidak memiliki niatan untuk menyerang, melainkan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan di dekat perairan, terutama ketika berhadapan dengan hewan liar yang mungkin berperilaku tidak terduga. Beaver atau biwara dikenal sebagai hewan pengerat yang sangat terampil dalam membuat bendungan. Namun, terkadang saking besarnya bendungan yang ia buat, air yang tertampung tidak lagi mengalir ke persawahan atau pemukiman. Jika hal ini terjadi, maka dibutuhkan alat berat untuk membongkar bendungan raksasa tersebut. Kehidupan di alam liar memang sangat sulit untuk diprediksi, seperti yang dialami oleh seekor ular ini. Biasanya, ia akan dengan mudah melumpuhkan mangsa berukuran kecil, namun kali ini ia malah mendapat serangan mendadak dari calon korbannya. Alih-alih bisa menikmati santap siang, sang ular justru mendapatkan luka di mulut. Seekor sapi tampak sangat berani mendatangi buaya yang menunggu di tepi sungai. Ia ingin membuat perhitungan karena banyak rekannya yang dimangsa oleh reptil tersebut. Namun, aksi tengilnya seketika berubah ketika sang buaya membuka mulutnya, dan sapi tersebut langsung lari ketakutan. Ketika sedang mencari pakan, hewan ternak orang ini menemukan makhluk aneh di dalam sarang rayap. Mulanya, ia mengira bahwa makhluk itu adalah cacing, namun ketika melihat si makhluk menjulurkan lidah, barulah ia sadar bahwa itu merupakan seekor ular benang. Reptil tersebut memang memiliki reputasi sebagai pemburu telur serangga, seperti semut ataupun rayap. Ketika seekor bald eagle muda mendapatkan bangkai hewan untuk dimakan, para burung dewasa akan segera merampasnya. Jika ia ingin bertahan hidup, maka ia harus berani melancarkan serangan balik. Pada akhirnya, keberanian dalam dirinya mulai tumbuh, dan seiring berjalannya waktu, sang elang muda mulai dihormati di antara kawannya. Inilah alasan beberapa peternakan burung unta sengaja memberi makan batu kepada hewan peliharaannya tersebut. Burung unta yang ada di peternakan terlalu banyak mengonsumsi tumbuhan, sehingga batu atau kerikil dapat membantu menggiling berbagai makanan berserat yang mereka konsumsi agar lebih mudah dicerna. Gurita dikenal memiliki mekanisme bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Saat terdesak, ia akan mengeluarkan tinta sambil mencari celah untuk bisa kabur.
Dengan berkamuflase, ia juga dapat menyergap calon korbannya secara tiba-tiba. Setelah itu, sang gurita akan meremukkan tubuh si target menggunakan tentakelnya yang super kuat. Ketika ada hewan yang mati di area pesisir, kehadiran para kelomang sangat ditunggu-tunggu. Hewan krustasea ini bagaikan kru pembersih alam yang bertugas mendaur ulang nutrisi dari bangkai tersebut. Sehingga, pesta besar ini bukan hanya menguntungkan bagi para kelomang, tetapi juga membuat ekosistem laut menjadi lebih sehat. Seorang videografer dibuat terperangah saat melihat aksi barbar dari agama lizard ketika berhadapan dengan seekor raptor. Hal tersebut sebenarnya cukup wajar, mengingat reputasi reptil itu yang suka berburu lalat di tubuh Raja Sabana. Berburu ikan di perairan Amerika Selatan memang sangat menantang, karena bukan hanya ikan konsumsi yang didapat, tetapi juga hewan berbahaya seperti kaiman atau piranha. Bahkan, tak jarang seekor kapibara juga akan ikut terjebak di dalam jaring. Beruntung, para petualang ini sadar akan keseimbangan ekosistem, sehingga hewan-hewan tersebut akan kembali dilepaskan. Di area perkotaan Australia, hiduplah sekawanan burung yang kerap terlihat berlalu lalang di jalanan. Mereka dikenal dengan sebutan Boston Crowi, karena tidak membangun sarang. Telur atau anaknya akan cukup rentan bersinggungan dengan bahaya. Ketika hal itu terjadi, sang induk akan segera pasang badan dengan meliparkan kedua sayapnya untuk melindungi anak-anaknya. Makhluk yang ada di video ini adalah bayi burung Goldian Finch, salah satu burung tercantik dari Australia. Banyak orang beranggapan bahwa bintik di mulut anak burung tersebut memiliki beberapa fungsi, misalnya untuk mempermudah sang induk mengidentifikasi anaknya dari keberadaan burung parasit. Ketika sang raja hutan merebahkan tubuhnya di tepi rawa untuk beristirahat, disitulah makhluk-makhluk mungil mulai berdatangan. Yang paling mencuri perhatian di antara semuanya adalah kawanan katak. Mereka akan menjadikan punggung sang raja, yang dihinggapi lalat, seperti sebuah arena berburu. Pernah lihat ikan unik ini? Namanya ikan turbo. Ikan ini hidup di perairan dangkal sepanjang pantai Atlantik Eropa dan Laut Tengah. Salah satu ciri khasnya adalah sirip panjang di bagian atas dan bawah tubuhnya. Menariknya, sisi kanan tubuhnya berwarna putih dengan bintik merah muda, sementara sisi kirinya berwarna gelap, dan kedua matanya berada di sisi gelap tersebut. Harganya cukup mahal dan biasanya hanya ditemukan di restoran mewah, dimasak oleh chef ternama seperti Chef Bordo Mavi, yang ahli mengolah ikan langka ini menjadi hidangan lezat. Kira-kira telur sebanyak ini mau dijadikan apa ya? Ternyata mau digoreng. Tapi kok malah dimasukkan rambut? Tenang, ini bukan rambut sungguhan, melainkan fat choy. Fat choy adalah lumut hitam yang menyerupai helaian rambut panjang, namun sebenarnya ini adalah ganggang darat yang bisa dimakan. Fat choy biasanya ditumis atau dicampur dengan berbagai hidangan. Setelah dimasak, teksturnya berubah menjadi seperti rambut basah. Meski bentuknya unik, fat choy adalah sayur yang sering disajikan, terutama saat perayaan Tahun Baru Imlek. Kalau kamu berani coba, lihat guys, ini binatang apa? Ternyata ini bukan binatang, tapi keju tulum. Keju tulum adalah keju khas Turki yang dibalut dengan kulit kambing dan disimpan di tempat yang sejuk. Keju yang kita lihat ini telah disimpan selama 5 tahun. Ini adalah keju tradisional yang telah diproduksi selama berabad-abad di Turki, bahkan di masa Kekaisaran Ottoman, keju ini sudah sangat populer di kalangan bangsawan dan sering disajikan di jamuan kerajaan. Keju unik ini memiliki rasa dan tekstur khas yang cocok untuk dimakan langsung atau dipadukan dengan berbagai macam makanan. Sekarang, keju ini sudah populer di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Turki. Pernah lihat ikan marlin diolah jadi hidangan lezat? Chef ini punya cara unik yang bikin semua terpukau. Pertama, ikan marlin yang diikat di atas dipotong talinya, lalu chef memulai aksinya. Mulut ikan yang tajam seperti tombak dipotong, dikikir, dan dirapikan sebelum dimasukkan ke dalam perut ikan. Kemudian, chef melanjutkan dengan melupas kulit ikan dan mengiris daging tebalnya dengan bumbu khas seperti saus tiram, santan, dan berbagai rempah-rempah. Daging marlin dioles hingga penuh rasa, dan akhirnya dipanggang hingga matang sempurna. Hasilnya adalah hidangan yang memanjakan lidah dan mata. Kalajengking adalah pemburu ulung dengan ekor melengkung yang dapat menyuntikkan racun untuk melumpuhkan mangsa dalam hitungan detik. Tak hanya itu, pencapit kuatnya memastikan mangsa tak bisa kabur, menjadikannya efektif dan mematikan. Siapa sangka hewan kecil ini memiliki strategi berburu yang luar biasa?